Selamat siang kepada para pemateri dan juga para peserta. Selamat datang dalam mini webinar dari kelompok 5 yang berjudul Implementasi National Treatment dan Most Favored Nation dalam Perdagangan Internasional. Pada kesempatan mini webinar sekarang terdapat dua pemateri, yaitu materi pertama bernama Muhammad Izar Damargara dengan NPM 190088. Kemudian pemateri kedua, Muhammad Raihan Faiki dengan NPM 190134. Lalu ada penanggap satu, yaitu Jatnika Maulana, NPM 190072, serta ada penanggap dua, Ferry Ferdian 190115. Serta sebagai moderator, saya sendiri, yaitu Muzaffar Manaf 190082. Untuk materi pertama akan dimulai dari materi ke-1, yaitu Muhammad Izar Damargara. Baik. Baik, terima kasih moderator. Presentasi sudah terlihat? Ya, sudah terlihat moderator. Terima kasih. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Izar Damargara selaku pemateri 1 akan memaparkan materi terkait dengan perkembangan prinsip Most Favored Nation di dalam praktik hukum perdagangan internasional. Dimulai dari materi tentang secara umum itu terkait dengan Most Favored Nation. Jadi bahwa klausul Most Favored Nation itu terdapat di dalam pasal 1 GATT yang pada intinya itu melarang anggota untuk membeda-bedakan antara produk yang serupa yang berasal dari anggota yang lain, bahwa pada intinya setiap keuntungan, bantuan, hak istimewa yang diberikan oleh pihak manapun dalam kontrak untuk produk apapun yang berasal dari atau ditujukan untuk negara lain manapun harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada produk serupa yang berasal atau ditujukan untuk wilayah semua pihak lainnya di dalam kontrak. Nah, prinsip ini juga muncul di beberapa perjanjian organisasi perdagangan internasional atau WTO dan merupakan salah satu dari dua klausul non diskriminasi mendasar yang menjadi dasar sistem GATT atau WTO. Nah, sebenarnya terdapat klausul lainnya yaitu terkait dengan national treatment yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, itu terdapat di dalam artikel 3 GATT yang mensyaratkan produk luar negeri yang serupa atau bersaing langsung atau didistribusikan untuk tidak diperlakukan kurang baik setelah impor dibandingkan dengan produk domestiknya. Nah, jadi memang dalam perspektif hukum dalam GATT atau WTO itu pada dasarnya terdapat kesepakatan non diskriminasi dengan pengecualian signifikan yang diperbolehkan, bisa dalam bentuk preferential trading agreement atau PTA dan perlindungan kontingen sebagai contoh. Lalu pada intinya Most Favored Nation ini adalah suatu klausul kepercayaan yang mengklaim secara sah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan peran liberalisasi perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan dari perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan atau organisasi perdagangan dunia. Nah, di luar peran ekonomi yang terkait dengan perdagangan ketika berlaku untuk individu dan kebangsaan yang berbeda, maka logika dari MFN ini juga tampaknya secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelindungan hukum yang sama dan non-diskriminasi di bawah hukum hak asasi manusia secara umum. Jadi secara umum negara-negara perdagangan yang tergabung dalam organisasi perdagangan dunia itu hampir semua negara perdagangan utama itu wajib untuk menghindari diskriminasi, itu sebagaimana yang termuat di dalam kewajiban Most Favored Nation. Nah, tetapi memang komitmen ini memiliki pengecualian yang penting dan akibatnya diskriminasi cukup umum terjadi dalam praktik. Misalnya negara-negara maju secara teratur telah memberikan preferensi tarif kepada negara-negara berkembang. Mungkin boleh di next. Nah, terkait dengan Most Favored Nation mungkin tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai like product sebagai salah satu unsur yang ada di dalam artikel 1 GATT tersebut. Jadi konsep like product ini seperti yang tertuang di dalam artikel 1 GATT itu dikatakan bahwa memang negara anggota berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk yang sejenis dengan tanpa syarat. Jadi istilah like product ini memang tersebar di berbagai macam pasal di GATT.
di antaranya di artikel 2, di artikel 6, dan lain sebagainya. Nah, memang di dalam pasal-pasal tersebut tidak memberikan definisi pasti terkait apa itu like product. Maka di sini saya mengutip di dalam kasus EC asbestos bahwa appellate body melakukan uji terhadap konsep like product ini. Nah, konsep itu berdasarkan artikel 3 ayat 4 dikatakan bahwa like product adalah produk-produk yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya dikatakan bahwa berkaitan dengan penafsiran konsep tersebut, maka setidaknya karakteristik atau kualitas yang seperti apa untuk menentukan bahwa suatu produk dikatakan likeness. Lalu yang kedua, pada tingkatan atau derajat seperti apa suatu produk memiliki kualitas atau karakteristik agar bisa dikatakan sebagai like product. Dan yang ketiga adalah perspektif mana likeness sejenis tersebut diputuskan. Jadi adanya putusan ini mungkin dapat menjadi salah satu referensi untuk mengukur bagaimana suatu like product itu dinilai. Boleh di next. Lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan sejarah dari adanya penerapan prinsip most favored nation ini. Jadi awalnya penerapan prinsip most favored nation ini telah ada sejak abad ke-11 atau dan lebih lanjut ditemukan dalam perjanjian-perjanjian berikutnya seperti perjanjian Madrid pada tahun 1667 atau perjanjian Jai pada tahun 1794. Nah, memang meskipun penerapannya di kunci modern itu dapat ditemukan di dalam perjanjian komersial modern pertama dalam sejarah kontemporer. Nah, di sini ada perjanjian Kopken-Kiefer pada tahun 1860 yang ditandatangani antara Prancis dengan Inggris terkait dengan pengurangan tarif bea cukai. Nah, lalu selama 3 abad terakhir, Most Favored Nation ini telah mengalami suatu evolusi yang cukup khusus. Jadi sampai lahirnya tunas pertama industrialisasi pada tahun 1700-an, itu dunia menggunakan sistem perjanjian MFN bersyarat. Dan oleh karena itu diturunkan ke kewajiban timbal balik dengan mitranya. Nah, hal ini juga merupakan hasil dari perjanjian internasional pertama yang ditandatangani oleh Amerika Serikat sebagai negara merdeka pada tahun 1778, yaitu Traktat Persahabatan dan Perdagangan yang ditandatangani dengan Prancis. Di mana Amerika Serikat setuju untuk mengakui yang pertama memiliki hak untuk diberlakukan sebagai most favored nation dengan menyatakan kesediaan untuk menerima kompensasi yang adil atas perlakuan yang diberikan, bahwa tidak boleh ada diskriminasi di pelabuhan Prancis terhadap produk Amerika Serikat sebagai kontras dengan negara lain. Nah, pada saat itu penerapan MFN bersyarat terbukti menjadi pilihan yang tepat bagi sebuah negara Amerika Serikat yang memang sangat terbelakang pada tingkat industri dan bergantung pada ekspor dari benua lama. Nah, penggunaan syarat bagaimanapun tidak berlangsung lama karena penerapan dalam perjanjian perdagangan terganggu oleh perilaku dari negara-negara besar. Nah, sebelum paruh kedua abad ke-19, Inggris mengadakan perjanjian tanpa syarat dengan negara-negara ketiga karena ide-ide liberal yang mengalir ke opini publik. Namun, setelah mengetahui bahwa ada perjanjian yang dibuat dengan Prancis, yang didefinisikan oleh Kaisar Louis Napoleon sebagai orang yang mampu untuk membuat revolusi, bukan reformasi. Nah, ini yang menerapkan Most Favored Nation bersyarat lebih menguntungkan bagi mitranya Inggris Raya untuk memutuskan memaksakan karakter tanpa syarat ini dari MFN dalam perjanjian berikutnya. Nah, sejak saat itu penerapan MFN tanpa syarat tetap menjadi praktik yang semakin umum dalam hubungan perdagangan antar negara, dan Amerika Serikat menjadi pelopor dari keberhasilan tersebut. Nah, setelah menjadi negara adidaya dalam sektor ekonomi dan industri, mereka memutuskan untuk meninggalkan karakter kondisional MFN dalam perjanjian demi kesepakatan tanpa syarat yang juga dihasilkan dari adopsi kebijakan nasional yang ditargetkan. Nah, lalu selanjutnya di antara para pemimpin dalam pembangunan GATT, Amerika Serikat itu sebenarnya berusaha untuk memperkenalkan arti tanpa syarat ini di dalam Most Favored Nation yang mengubahnya menjadi pasal 1 GATT. Nah, keputusan untuk mencegah penggunaan MFN bersyarat itu dimulai dari paruh pertama abad ke-20 ketika di tengah krisis yang mengakibatkan depresi hebat di tahun 1930-an. Kongres yang dipimpin oleh Partai Republik pimpinan Herbert Hoover ini menandatangani pengenalan smooth Undang-Undang Tarif Hawley pada 17 Juni tahun 1930 yang meningkatkan tarif bea cukai untuk 20.000 produk mencapai puncak dari tahun yang sama sebesar 61%.
Nah, proteksionisme ini terkait dengan kebutuhan untuk melindungi manufaktur dalam negeri dan produk pertanian dari luar negeri, terutama negara-negara ketiga yang akan menghancurkan ekonomi yang sudah goyah. Nah, hasilnya adalah respon internasional dengan proporsi yang sama, dengan konsekuensi runtuhnya ekspor sebesar 67%. Nah, sementara itu negara-negara Eropa yang memiliki perjanjian dengan Amerika Serikat seperti Inggris mengalihkan ketertarikan mereka uh, terutama ke koloni yang memberikan hak istimewa yang lebih besar untuk wilayah dunia ini dengan menggunakan sistem preferensi kekaisaran ini untuk membuat perjanjian Most Favored Nation bersyarat yang menguntungkan mereka. Nah, tumbuhnya perlakuan istimewa ini mendorong pemerintah Demokrat Roosevelt berikut untuk mengeluarkan Reciprocal Tariff Act yang memberikan kekuasaan kepada presiden untuk dapat mengurangi pajak bea cukai hingga 50% jika mitra komersial juga telah melakukan hal tersebut. Namun, upaya untuk kembali ke kebijakan komersial dengan Most Favored Nation tanpa syarat tidak mudah. Nah, ini mengutip dari Tasca bahwa faktor-faktor seperti analisis administrasi nasional untuk menetapkan penurunan harga yang agak lambat dan birokratis, dan ketakutan akan perubahan mendadak telah memperlambat kembalinya sistem MFN tanpa syarat. Nah, dalam hal ini GATT pada tahun 1947 lahir justru untuk alasan ini, untuk dapat menciptakan prinsip universal di bidang komersial dengan hubungan timbal balik tanpa syarat, yang mencegah penciptaan kemungkinan koridor preferensi beberapa negara, khususnya di negara berkembang. Nah, dalam hal ini GATT akhirnya diserap pada tahun 1995 dengan berdirinya WTO beserta fungsinya. Nah, aturan-aturan yang ditetapkan dalam GATT tahun 1947 memang secara substansial tetap tidak berubah. Seperti pada kenyataannya, prinsip negara yang prinsip Most Favored Nation dalam interpretasi tentang tanpa syarat ini, bahwa jika variasi dan pengecualian terhadap aturan menjadi lebih dan lebih sering menghancurkan aslinya. Fungsi yang akan ditampilkan selanjutnya. Baik, masuk ke dalam karakteristik MFN. Di sini saya mengambil beberapa topik terkait dengan Most Favored Nation, yaitu yang pertama adalah tentang reciprocity. Jadi ini terkait dengan hubungan timbal balik. Nah, untuk timbal baliknya itu sendiri seperti apa? Jadi terdapat dua hubungan timbal balik di dalam Most Favored Nation ini. Dalam kasus pertama, hubungan timbal balik terjadi ketika pada tindakan sukarela dari subjek, seseorang merespon dengan tindakan bergantung dengan intensitas yang sama. Sebagai contoh, ketika Anda membawakan hadiah ke hari ulang tahun teman itu akan memberi hadiah sebagaimana secara bergantian. Nah, di pihak lain yang dimaksud dengan hubungan timbal balik adalah ketika dilakukan perilaku kehendak bebas sendiri, yang darinya tidak diharapkan adanya tanggapan yang wajib dan sama. Nah, GATT melalui pasal 1 ini menganut teori pertama, yaitu sesuatu yang ditawarkan, misalnya pengurangan tarif bea cukai untuk menerima tawaran ekonomi atau komersial dengan intensitas yang sama, yang akan memiliki nilai yang sama terhadap semua realitas nasional yang dia anut ke WTO. Nah, seperti terdapat suatu kasus tunjangan keluarga Belgia yang di dalam laporan panel tahun 1952 itu berisi hal-hal sebagai berikut. Jadi, menurut ketentuan paragraf 1 pasal 1 persetujuan umum, itu setiap keuntungan, bantuan, hak istimewa yang diberikan oleh Belgia kepada setiap produk yang berasal dari wilayah negara manapun sehubungan dengan semua hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 3 diberikan segera dan tanpa syarat untuk produk yang serupa yang berasal dari wilayah semua pihak yang mengadakan kontrak. Nah, Belgia dalam hal ini telah memberikan pembebasan dari pungutan ini untuk produk dibeli dari badan publik ketika mereka berasal dari Luxembourg dan Belanda, serta di Prancis, Italia, Swedia, dan Inggris. Nah, jelas bahwa pengecualian ini harus diberikan tanpa syarat kepada semua pihak dalam kontrak lainnya. Artinya skema tunjangan ini yang berlaku di wilayah pihak yang terikat kontrak dengan persyaratan hukum Belgia ini adalah relevan. Dalam hal ini, Undang-Undang Belgia harus diubah sejauh memperkenalkan diskriminasi antara negara-negara yang memiliki sistem tunjangan keluarga tertentu dan mereka yang memiliki sistem yang berbeda atau tidak ada sistem, dan membuat pemberian pengecualian tunduk pada kondisi tertentu. Nah, lalu pembahasan yang kedua terkait dengan keuntungan dan interferensi legislatif. Jadi pasal 1 GTT tahun 1994 menetapkan bahwa ketika suatu negara menawarkan keuntungan atas produk yang diterima oleh suatu negara,
maka kebaikan ini dalam tanda kutip diulangi pada kondisi yang sama dengan semua negara lain yang mengikuti WTO. Nah, akibatnya negara-negara ketiga, bahkan jika mereka tidak termasuk dalam perjanjian yang ditandatangani antara dua negara dalam hal hak-hak istimewa komersial atau ekonomi, itu mendapati diri mereka itu mendapatkan manfaat yang sama tanpa adanya kewajiban pengembalian, apakah itu pajak atau yang lainnya. Nah, adapun pemberian hak istimewa, bagaimanapun juga memiliki perkembangan anomali berdasarkan produk yang diinvestasikan oleh keuntungan. Nah, masih terkait dengan kasus Belgia tadi, bahwa Appellate Body menemukan bahwa pemberian keuntungan yang diberikan oleh Belgia hanya terkait dengan negara-negara yang memiliki sistem serupa, atau pada umumnya negara-negara tetangga Skandinavia, dan yang menciptakan kondisi diskriminasi terhadap realitas nasional lain yang tidak memiliki mekanisme yang sama. Bahwa fakta demikian disetujui dan Belgia memberlakukan amandemen aturan sebagai tidak sesuai dengan pasal 1, yaitu prinsip most favored nation. Ini mampu menunjukkan bahwa bagaimana prinsip tersebut dalam praktiknya memiliki kekuatan untuk memaksakan dirinya dalam sistem legislatif nasional dan mengubah ketentuan apapun yang bertentangan dengan ketentuan itu sendiri. Lalu pembahasan berikutnya adalah terkait dengan ada pengecualian di dalam most favored nation. Jadi sejak didirikan pada tahun 1947, prinsip most favored nation ini telah mengalami perkembangan yang mengarah pada identifikasi dan penetapan serangkaian pengecualian terhadap aturan. Nah, eksklusivitas ini lahir selama bertahun-tahun untuk menanggapi beberapa kebutuhan yang diminta oleh negara-negara dalam WTO. Nah, seperti Kementerian Luar Negeri Jepang itu telah mengindikasikan adanya banyaknya pengecualian dalam lampiran pasal 2 Perjanjian Umum tentang perdagangan jasa, dan apakah tujuan badan tersebut adalah penciptaan perdagangan bebas antar negara, dan adanya eksklusivitas yang begitu besar merupakan penyimpangan dari prinsip ini. Mungkin boleh di next. Ya, silakan. Baik. Terkait dengan urgensi penerapan most favored nation, itu terdapat beberapa poin yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Jadi setidaknya ada 5. Jadi pentingnya penerapan most favored nation dalam praktik perdagangan internasional itu, yang pertama adalah secara ekonomis memang aturan dari most favored nation dalam GATT atau WTO itu lebih efisien. Jadi apabila suatu negara mengimpor produk tertentu dari setiap produsen, maka negara tersebut mencari produk yang paling efisien. Nah, tanpa adanya aturan most favored nation, maka suatu negara ini dapat mengenakan tarif pajak atau peraturan internal sedemikian rupa sehingga tidak efisien lagi bagi produsen dan secara luas menimbulkan kerugian. Lalu poin yang kedua adalah mendorong liberalisasi perdagangan multilateral. Jadi berdasarkan perspektif WTO, memang ketentuan most favored nation ini dapat mendorong liberalisasi perdagangan multilateral. Nah, apabila anggota WTO meyakini bahwa konsekuensi tarif yang diperoleh dari hasil negosiasi terlindungi dari tindakan diskriminasi, maka akan memperluas konsesi tarif. Lalu alasan yang ketiga adalah ketentuan most favored nation ini mendorong terciptanya kesamaan kedaulatan. Jadi ketentuan ini mendorong semua negara itu dapat memiliki posisi yang setara di dunia ini. Jadi sepanjang diskriminasi itu dapat diminimalisir oleh peraturan terkait, maka akan dapat mengurangi angka dari dispute dan menjadi pedoman dalam berperilaku dalam aktivitas perdagangan. Lalu yang keempat adalah terkait dengan ketentuan most favored nation yang menciptakan administrasi yang efisien. Jadi diskriminasi mensyaratkan aturan detail untuk memutuskan dalam hal apa dan siapa yang berhak untuk memperoleh perlakuan beda dan mana yang tidak berhak. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan ketentuan most favored nation ini dapat mengontrol para pencari keuntungan melalui sistem politik dalam negeri. Jadi dengan ada prinsip ini, maka dapat dimungkinkan bahwa penguasa suatu negara itu dapat menolak adanya perlakuan khusus secara efektif. Jadi pihak yang berwenang ini dapat mengatakan bahwa terdapat hukum internasional yang melarang adanya perlakuan khusus tersebut. Boleh di next.
Nah, masuk ke poin selanjutnya yaitu terkait dengan adanya kelebihan yang ditawarkan atau suatu keuntungan bagi negara-negara anggota apabila terdapat prinsip most favored nation. Jadi di bawah aturan WTO, seluruh anggota itu terikat untuk memberikan status most favored nation satu sama lain. Artinya anggota akan menerima keuntungan perdagangan dari anggota yang lain. Dalam hal ini negara-negara berkembang dibebaskan dari wilayah perdagangan regional dan serikat pabean atau yang tidak secara langsung menjadi anggota organisasi. Namun negara berkembang dapat memperoleh bantuan khusus tanpa harus mengembalikannya dan mereka dapat meningkatkan ekonomi. Ini juga merupakan cara terbaik bagi negara-negara maju untuk meningkatkan perekonomiannya dan keinginan konsumen yang akan mengimpor seiring dengan perekonomian tersebut untuk menghasilkan akses yang lebih besar lagi bagi produk mereka. Nah, jadi status MFN ini penting dalam hal ekonomi dan komersial untuk negara berkembang kecil juga. Jadi karena statusnya akan memberikan akses langsung ke pasar yang lebih besar. Nah, adapun kemungkinan most favored nation ini akan mengurangi biaya barang ekspor untuk kepentingan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, produk akan lebih murah dan kompetitif. Jadi dalam hal ini, industri negara memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas barangnya untuk bersaing dengan kebutuhan pasar yang bebas. Nah, industri mereka juga dapat meningkatkan teknologi untuk memenuhi tantangan tuntutan modern. Oleh karena itu, negara-negara berkembang dalam menerima manfaat ekonomi dan dapat meningkatkan ekspor melalui pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini, berbagai tarif tidak memiliki akses untuk diukur untuk setiap impor karena status yang sama. Boleh di next? Oke. Nah, namun terdapat kelemahan atau kerugian yang mungkin timbul dari adanya prinsip most favored nation ini. Jadi status most favored nation ini memiliki kerugian tertentu bagi negara yang memang masih terbelakang secara ekonomi gitu. Jadi kerugian utama dari status most favored nation adalah bahwa negara tersebut memang harus membuka pasarnya kepada negara-negara anggota lain yang untuk keuntungan perdagangan. Nah, jelas bahwa terdapat peluang untuk melindungi industri dalam negeri negara karena barang-barang yang lebih murah dari negara lain termasuk barang-barang negara maju. Nah, faktor ini merupakan tantangan bagi negara berkembang karena mereka tidak dapat bersaing dengan situasi dan kelemahan utama dari adanya perjanjian perdagangan bebas. Akibatnya keunggulan ini tidak dapat dihindari karena negara berkembang tidak dapat mempertahankan industri rumah tangga karena kualitas barang dan kemajuan teknologi. Dengan demikian juga kerugian inti dari perjanjian perdagangan bebas yang biasanya tanpa tarif dan negara-negara kecil itu terikat untuk mensubsidi barang-barang mereka. Jadi negara-negara tersebut terikat untuk mengekspor barang jadi dengan harga murah, sementara praktik ini akan menyulitkan perusahaan mereka dalam perdagangan. Nah, di sisi lain, ekonomi maju dapat memperoleh keuntungan untuk waktu yang tidak terduga, karena ekonomi berkembang di negara berkembang itu untuk memenuhi permintaan impor mereka. Jadi kebijakan ini juga dapat memberikan ruang pasar yang lebih besar bagi produk negara maju, namun negara-negara berkembang dapat menggunakan kebijakan subsidi untuk industri dalam negeri mereka, dan negara-negara dapat meningkatkan ekspor dengan biaya yang lebih rendah. Nah, adapun posisi yang lebih lemah dalam bisnis perdagangan itu di masa lalu beberapa negara menunjukkan ketertarikan untuk status most favored nation dan mulai mengekspor barang-barang murah ke negara-negara kaya untuk menutupi produk pertanian dan industri barang jadi mereka. Nah, faktanya industri negara berkembang tidak dapat menghadapi tantangan negara maju dengan barang bersubsidi karena pemerintah juga miskin untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Jadi dengan demikian negara-negara berkembang tidak punya pilihan lain untuk bernaung di WTO, menampung hasil pertaniannya dan menghadapi tantangan dari negara-negara yang besar. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Izar Damargara atas pemaparan materinya. Dipersilakan bagi para peserta jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan kepada Jatika Maulana. Ya, saya Jatika Maulana izin bertanya kepada narasumber Muhammad Izar Damargara, di mana tadi berdasarkan pemaparan Anda
terkait dengan penerapan prinsip MFN dalam perdagangan internasional itu bahwasanya prinsip ini memberikan perlakuan yang sama pada mitra dagang dari negara-negara anggota dalam suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, apakah terdapat kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang membuat penerapan prinsip MFN ini tidak dapat diimplementasikan secara mutlak dalam perjanjian tersebut, misalnya dalam GATT. Mengingat dalam hal perdagangan jasa, itu dalam GATS terdapat pengecualian-pengecualian terhadap penerapan prinsip MFN ini. Mungkin seperti itu. Baik, izin moderator, apakah boleh langsung dijawab? Dipersilakan. Baik, terkait dengan pertanyaan dari saudara Jatinka Maulana terkait dengan apakah terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membuat memang prinsip most favored nation ini tidak dapat diberlakukan selalu secara mutlak. Nah, memang saya akan menjawab terlebih dahulu terkait dengan pengecualian-pengecualian yang ada di dalam GATT. Jadi benar yang dikatakan oleh saudara Jatinka bahwa di GATS terdapat suatu pengecualian, begitupun di dalam GATT itu terdapat pula pengecualian dalam pemberlakuan most favored nation. Nah, itu terdapat tersebar di beberapa artikel. Jadi seperti ada di artikel 20 tentang general exception, itu di situ menyangkut terkait dengan pembatasan dalam hal yang berkaitan dengan melindungi moral publik, melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman, perdagangan emas dan perak, perlindungan paten, merek, hak cipta, dan pencegahan praktek yang menyesatkan, produk buruh tahanan, perlindungan kekayaan nasional dengan nilai seni, sejarah atau nilai arkeologi, dan konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Nah, lalu selain itu terdapat juga pengecualian di dalam artikel 21 tentang security ground, yaitu kepentingan alasan keamanan seperti pengungkapan informasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan, lalu lintas senjata, tindakan dalam perang, atau dalam keadaan darurat dalam dalam rangka pemenuhan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan nasional. Lalu pengecualian berikutnya juga terdapat di artikel-artikel lain seperti di artikel 24 dan artikel 25 yang mencakup juga tentang cakupan teritorial, perdagangan perbatasan, uni pabean, dan kawasan ketika perdagangan. Nah, jadi memang walaupun most favored nation itu harus diberlakukan oleh setiap negara anggota WTO, namun mengacu pada pengecualian-pengecualian yang telah saya sebutkan tadi, apabila ada suatu kondisi, ada satu kasus di mana memang penerapan apabila most favored nation itu harus diterapkan, namun bertentangan dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi dalam keadaan-keadaan tertentu, maka memang most favored nation ini tidak dapat diterapkan. Jadi karena adanya pengecualian-pengecualian yang tadi telah saya sebutkan gitu. Jadi artinya memang most favored nation ini adalah suatu prinsip yang penting untuk diterapkan sebagai bentuk dari implementasi semangat untuk meningkatkan perdagangan liberalisasi perdagangan internasional. Namun satu sisi juga terdapat hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan. Artinya dengan adanya pengecualian tadi juga itu berfungsi untuk menghindari prinsip most favored nation ini mendatangkan suatu malapetaka secara ekonomi terhadap negara-negara anggota. Mungkin seperti itu yang dapat saya jawab. Saudara Jatika, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawaban narasumber. Mungkin moderator, saya izin menanggapi dari narasumber. Dipersilakan, jika ingin di-share juga dipersilakan kepada penanggap satu Jatinka Maulana. Ya, baik. Apakah sudah ada? Sudah terlihat. Ya, mungkin tadi narasumber
menyampaikan terkait dengan prinsip most favored nation itu secara umum pada perjanjian GATT maupun WTO. Di sini saya lebih jelasnya atas pernyataan tadi bahwasanya prinsip most favored nation itu dapat juga diterapkan pada perdagangan jasa. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber pertama bahwa prinsip most favored nation itu dikenal juga sebagai dengan prinsip non-diskriminasi, di mana prinsip ini juga berlaku pada perdagangan internasional sektor jasa, di mana prinsip MFN merupakan suatu kewajiban umum atau general obligation dalam GATS. Kewajiban ini bersifat segera atau immediately dan otomatis atau unconditionally. Adapun pengaturan terkait prinsip most favored nation dalam ketentuan GATS itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa with respect to any measure covered by this agreement, each member shall accord immediately and unconditionally to service and service suppliers of any other member a treatment no less favorable than that it accords to like service and service suppliers of any other country. Di mana hal ini berarti setiap tindakan yang termuat dalam persetujuan ini setiap negara harus segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan tidak berbeda pada sektor jasa dan tanpa syarat memberikan perlakuan tidak berbeda terhadap jasa dan pemasok jasa dari negara lain sesuai dengan perlakuan yang diberikan terhadap pemasok jasa dari negara anggota lainnya. Di mana berdasarkan prinsip MFN ini, maka GATS menghendaki adanya kesetaraan kesempatan untuk produk jasa dan penyedia jasa dari negara anggota lain. MFN ini berarti memberikan perlakuan yang sama pada semua mitra dagang dari negara-negara anggota, di mana di bawah GATS, apabila suatu negara memperbolehkan pihak asing turut bersaing dalam suatu sektor, kesempatan yang sama juga harus diberikan untuk pengusaha jasa dari negara anggota yang lain. Adapun konsekuensi logis dianutnya prinsip MFN ini oleh GATS yaitu setiap tindakan negara anggota yang menimbulkan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa asing bertentangan dengan GATS kecuali telah diajukan pengecualian sementara terhadap penerapan prinsip most favored nation ini. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan prinsip most favored nation ini, yaitu prinsip MFN menurut ketentuan GATS hanya dapat diberlakukan pada peraturan dalam negeri negara anggota yang tercantum dalam ruang lingkup GATS. Yang mana dalam hal ini peraturan dalam negeri negara anggota tidak hanya terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah yang berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat atas wewenang dari pemerintah. Di mana peraturan dalam negeri ini juga bisa berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administratif, ataupun diwujudkan dalam bentuk lain. Dengan demikian, suatu peraturan dapat dikatakan tercakup dalam ruang lingkup GATS jika peraturan tersebut berdampak pada perdagangan jasa, walaupun peraturan tersebut mengatur hal yang lain. Lebih lanjut, pada pasal 28 GATS menyebutkan beberapa contoh peraturan yang tercakup dalam ruang lingkup GATS yaitu seperti mengatur terkait pembelian, pembayaran atau penggunaan dari produk jasa, akses atau penggunaan produk jasa terkait dengan penyediaan jasa yang ditunjukkan untuk umum, serta nilai komersial dari individu sebagai penyedia jasa di negara lain. Kemudian pada penerapan prinsip MFN ini juga terdapat pengecualiannya yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 GATS, di mana negara anggota dapat mengecualikan penerapan prinsip MFN dalam peraturan dalam negerinya dengan syarat peraturan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur dalam Annex on Article 2 Exemption, di mana dalam aturan tambahan ini pengecualian difokuskan pada sektor jasa transportasi terutama maritim, komunikasi yang sebagian besar pada audiovisual, keuangan, dan juga bisnis. Suatu negara itu dapat dalam melakukan hubungan perdagangan internasional menurut kepentingan nasionalnya dapat mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan pasal 2 ayat 1 GATS sepanjang tindakan tersebut itu didaftarkan atau dicantumkan dalam daftar pengecualian.
di mana pengecualian ini prinsip MFN dilakukan dengan cara memberikan notifikasi oleh negara anggota yang berisikan deskripsi dari sektor yang dikecualikan. Deskripsi dari peraturan yang dikecualikan itu beserta alasannya, negara-negara yang dikecualikan dari penerapan prinsip MFN dan juga jangka waktu pemberlakuan pengecualian tersebut dan kondisi yang menyebabkan suatu negara menerapkan pengecualian tersebut terhadap prinsip MFN. Kemudian juga eh, setiap pengecualian yang baru yang didaftarkan setelah berlakunya persetujuan pendirian WTO akan dikenakan pasal 9 ayat 3 persetujuan pendirian WTO, di mana pengecualian ini akan ditinjau oleh Dewan Perdagangan Jasa setelah jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya persetujuan. Pengecualian tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Apabila terdapat hal-hal tertentu lainnya, dapat dinegosiasikan pada perundingan liberalisasi perdagangan berikutnya, di mana pada prinsipnya pengecualian ini tidak boleh melebihi kurun waktu 10 tahun terhitung sejak berlaku efektifnya ketentuan GATS, yaitu pada tanggal 1 Januari 1995. Oleh sebab itu, pada bulan Januari 2005 yang lalu, itu seharusnya semua pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 itu telah berakhir. Namun penerapan prinsip MFN juga mempunyai pengecualian yang lain berdasarkan pasal 2 ayat 3 GATS dan juga pasal 13 ayat 1 GATS, di mana pasal 2 ayat 3 GATS itu menyatakan di mana penerapan prinsip MFN dapat dikesampingkan dalam perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain yang seperbatasan wilayah. Kemudahan-kemudahan itu bisa diberikan untuk perdagangan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi oleh perbatasan setempat. Sementara dalam pasal 13 ayat 1 GATS itu yang menyatakan bahwa prinsip MFN itu seperti diatur dalam pasal 2 tidak berlaku untuk peraturan atau persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan tidak untuk tujuan dijual kembali atau digunakan sebagai penyedia jasa untuk tujuan komersial. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih tanggapannya kepada Jatnika Maulana. Apakah ada yang ingin tanggapi dari pemateri satu Muhammad Izar Margara? Atau sudah cukup? Dari saya sepertinya sudah cukup ya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Muhammad Izar Margara serta tanggapannya dari Jatnika Maulana. Kita akan masuki sesi kedua dari mini webinar ini yang akan dibahas oleh Muhammad Rayhan Faiki mengenai national treatment. Baik, kita akan mulai. Apakah share screen sudah terlihat? Baik, sudah moderator. Baik, Mungkin izin dipersilakan. untuk memulai pemaparan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit overview mengenai national treatment, yang mana ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum perdagangan internasional. Mungkin bisa langsung ke next slide aja. Nah, pertama-tama tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih sejarah national treatment yang ada di dalam dan juga lahir melalui World Trade Organization, salah satu organisasi internasional. Nah, jadi memang national treatment ini saat ini sudah berkembang sebagai prinsip di dalam hukum perdagangan dunia, yang mana hukum perdagangan dunia ini tentunya dibawahi oleh organisasi perdagangan WTO. Nah, mengenai penerapan dari prinsip national treatment sendiri, pada dasarnya ini dilatar belakangi dari lahirnya WTO itu sendiri. Yang mana WTO itu dibentuk melalui General Agreement on Tariff and Trade, yang selanjutnya disebut sebagai GATT, berdasarkan adanya suatu agreement yang disebut sebagai Marrakesh Agreement, yang itu dibentuk pada tahun 1994, yang dilakukan di putaran Uruguay. Nah, jadi prinsip national treatment itu sendiri adalah prinsip yang diterapkan oleh GATT jadinya. Nah, di samping itu, terbentuknya dari WTO itu telah berpengaruh nih terhadap penerapan dan juga pengambil-alihan dari GATT oleh WTO. Yang mana pengambil-alihan tersebut membawa dua perubahan terhadap sistem. Yang pertama itu, GATT itu akhirnya menjadi suatu lampiran aturan dari WTO, dan yang kedua, prinsip-prinsip yang dianut oleh GATT
akhirnya menjadi suatu kerangka aturan bagi bidang-bidang baru di dalam perjanjian WTO. Mungkin itu sejarah singkat mengenai lahirnya national treatment di dalam WTO. Mungkin boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas penerapan national treatment yang ada di salah satu perjanjian, yaitu di GATT lahirnya pertama kali, yaitu di General Agreement on Tariff and Trade, yang mana ini membahas mengenai prinsip national treatment yang mana itu sangat diperlukan, mengingat prinsip ini adalah diterapkan di dalam GATT yang telah menjadi acuan bagi bidang-bidang perjanjian WTO lainnya. Di sini kita bisa lihat di dalam pasal 3 GATT, di paragraf 1, yaitu the contracting parties recognize that internal taxes and the other internal charges and laws, regulations, and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution, or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing, or use of products in specified amounts or proportions should not be applied to imported and domestic products so as to afford protection to domestic production. Nah, jadi dapat dilihat bahwa prinsip national treatment di sini pada dasarnya adalah mengenai pemberian dan juga penerapan perlakuan yang sama. Dalam hal ini, perlindungan yang sama tersebut atau perlindungan yang setara, perlakuan yang setara, itu diberlakukan terhadap produk domestik maupun produk impor. Nah, berikutnya prinsip national treatment itu sendiri tetap tidak terlepas dari makna yang mendasari prinsip national treatment yang sudah terpapar, yaitu adanya perlakuan yang sama dalam hukum internasional. Nah, itu tuh juga merupakan suatu kewajiban negara, yang mana kewajiban negara di sini yang dimaksudkan adalah memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara asing dan warga negara sendiri. Atau dalam kata lain adalah memperlakukan warga negara asing ini sama seperti warga negara sendiri dalam penjualan produk-produk perdagangan internasional, mau itu produk domestik maupun produk impor. Mengenai selanjutnya mungkin bisa dipindah moderator. Nah, apabila kita menelaah lebih lanjut terhadap artikel 3 dari GATT itu sendiri, kita dapat memahami lebih lanjut bahwa terdapat unsur-unsur di dalam national treatment. Yang pertama adalah melarang adanya tindakan-tindakan internal yang dikenakan terhadap produk impor maupun produk domestik, karena adanya prinsip perlakuan yang sama tersebut. Yang kedua, melarang segala bentuk pengenaan pajak ataupun biaya pungutan lainnya terhadap produk impor yang besarnya melebihi daripada yang dikenakan terhadap produk domestik yang sejenis. Nah, tadi berkenaan dengan produk yang sejenis atau like product sudah dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri yang pertama. Lalu yang ketiga, memberikan produk impor treatment no less favorable dari produk domestik. Nah, dengan demikian, misalnya kalau kita mengambil kesimpulan, garis besar yang dapat ditarik dari ketiga unsur tersebut adalah prinsip national treatment itu merupakan prinsip yang mewajibkan negara apapun itu untuk memperlakukan produk-produk impor sebagaimana memperlakukan produk domestik yang ada di wilayah mereka sendiri. Selanjutnya. Nah, tidak hanya di dalam GATT, tapi penerapan prinsip national treatment ini juga ada di beberapa bidang-bidang lain, seperti yang tadi sudah saya katakan. Contohnya itu ada di dalam agreement TRIPS maupun di GATT. Di TRIPS sendiri, penerapan national treatment itu ada di dalam artikel 3, yaitu dikatakan bahwa each member shall accord to the nationals of other members treatment no less favorable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property. Karena TRIPS ini sendiri memang agreement yang mengatur tentang kekayaan intelektual, maka dari itu di sini penerapan prinsip national treatment diterapkan pada produk-produk yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Selanjutnya juga ada di dalam GATT yang ada di artikel 17, yaitu dikatakan each member shall accord to services and services suppliers of any other members in respect of all measures affecting the supply of service treatment no less favorable than that it accords to its own like service and service suppliers. Nah, jadi memang yang di sini yang bisa kita lihat penerapan national treatment, walau tidak secara eksplisit disebutkan national treatment, tapi elemen treatment no less favorable tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip national treatment di dalam kekayaan intelektual maupun bentuk service yang ada di GATT. Selanjutnya mungkin. Nah, selanjutnya kita bisa melihat salah satu contoh kasus national treatment yang tadi juga sudah disinggung oleh pemateri pertama, yaitu salah satu landmark case,
yaitu European Communities Measures Affecting Asbestos and Asbestos Containing Products, atau biasa disingkat dengan isi asbestos. Nah, mungkin singkatnya, si isi asbestos ini pada tahun 1996, si negara Prancis itu melarang masuknya produk asbestos dari negara lain. Apa tujuannya? Itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya asbestos itu sendiri. Nah, tapi pada akhirnya, pada tahun 1998, ada salah satu negara yang mana produk asbestosnya ingin diekspor, yaitu adalah negara Kanada. Mereka menggugat kebijakan tersebut ke WTO panel. Nah, tapi pada akhirnya pada tahun 2000, ternyata WTO panel itu memutuskan bahwa Prancis melanggar artikel 3, paragraf 4 dari GATT. Karena adanya discriminatory treatment yang tentunya itu melanggar prinsip national treatment terhadap produk impor yang serupa dengan produk domestik berkaitan dengan asbestos tersebut. Namun ternyata di WTO panel, tindakan tersebut telah dijustifikasi atas dasar penerapan artikel 20 ayat D dari GATT sendiri yang mengatur adanya exception tentang life and health of people, animals, and etc. Maka tindakan tersebut dijustifikasi. Tapi diadakannya banding, yang mana di tahun 2001 di WTO Appellate Body ternyata menganulir bahwa produk asbestos dari Kanada tersebut itu merupakan produk yang serupa dengan produk asbestos yang ada di negara Prancis. Namun si WTO Appellate Body ini sendiri mereka tidak menganulir tentang justifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh Prancis, malah menguatkan lebih lanjut justifikasi yang ada di dalam artikel 20 paragraf B tersebut. Mungkin itu yang bisa menunjukkan mengenai penerapan national treatment sendiri dan juga landmark case yang telah menguatkan keberadaan dari prinsip national treatment di dalam WTO dan juga perdagangan internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit overview mengenai national treatment. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi dari nomor yang Paikin. Nampaknya sudah ingin bertanya, yaitu dari Ferry Ferdian, sudah melakukan raise hand. Dipersilakan kepada Ferry Ferdian untuk menanggapi ataupun bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saudara moderator. Terima kasih juga kepada pemateri 2 selaku Raihan Faiki atas presentasinya yang sangat menarik dan sangat komprehensif. Saya izin bertanya kepada pemateri kedua. Sebagaimana telah dijelaskan tadi dalam PowerPoint secara rinci terkait sejarah penerapan national treatment yang berlangsung di Indonesia, kita ketahui dan dapat kita simpulkan juga bahwa penerapan national treatment tersebut itu sudah berlangsung lama di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut saudara pemateri 2, penerapan national treatment di Indonesia memiliki dampak positif pada perdagangan internasional, khususnya di Indonesia, atau malah kebijakan tersebut malah berimbas buruk kepada perdagangan internasional di Indonesia, khususnya kepada produk lokal di Indonesia? Terima kasih. Baik, apakah sudah diberikan izin untuk menjawab, moderator? Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ferry Ferdian. Mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu kembali lagi terhadap konsep dari national treatment itu sendiri, yaitu adanya perlakuan yang sama. Nah, namun perlakuan sama di sini itu tidak dalam arti bahwa segala tindakan atau segala sesuatunya itu harus diberikan secara tanda kutip sama atau secara identik. Yang mana yang perlu ditekankan adalah tujuan dari produk impor tersebut untuk diberikan kesempatan secara efektif yang sama dan juga serupa dengan produk yang ada di dalam domestik. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat perlakuan yang diberikan baik itu melalui produk-produk impor atau produk-produk domestik itu memperoleh kesempatan dan juga keuntungan yang sama dalam perdagangan internasional. Meskipun misalnya cara ataupun bentuk-bentuk untuk mencapai tujuan dari perdagangan dilakukan dengan cara yang memberikan persyaratan-persyaratan ataupun hukum maupun regulasi yang berbeda. Nah, tentunya berkaitan dengan apabila itu diterapkan di Indonesia, tentunya di sini itu tidak akan mengakibatkan kerugian bagi produk-produk lokal di Indonesia, yang mana memang seharusnya Indonesia sebagai salah satu negara anggota
terhadap WTO, memang ini merupakan suatu kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip national treatment dalam memberikan treatment yang fair dan juga perlakuan yang sama, atau treatment no less favorable, mau itu produk impor ataupun produk lokal. Nah, tapi memang yang perlu dilihat seberapa jauh like product tersebut, apakah memang itu like product tersebut memiliki justifikasi untuk adanya larangan, seperti tadi di kasus isi asbestos, bahwa ada justifikasi di dalam GATT untuk menerapkan prinsip national treatment. Tapi tentunya apabila pertanyaannya hanya sekedar apakah akan menyebabkan kerugian bagi produk lokal Indonesia, tentu jawabannya tidak, karena itu juga merupakan kewajiban internasional bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip national treatment untuk memenuhi kewajiban internasionalnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, apakah dari saudara Ferry Ferdian ada yang ingin tanggapi lebih lanjut atau sudah cukup? Baik, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang diberikan dari saudara Rehan Faiki selaku pemateri 2. Namun saya izin untuk memberikan atau melakukan share screen terkait pembahasan yang sama pada yang dibawakan oleh materi 2. Apakah diperkenankan oleh moderator? Baik, kepada Ferry Ferdian diperkenankan melakukan share screen. Silahkan. Oke, baik. Oke, sudah terlihat teman-teman dan moderator? Sudah. Oke. Saya juga ingin sedikit menambahkan terkait penerapan national treatment dalam Indonesia ya. Seperti dalam judul PowerPoint di sini, yaitu bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kewajiban diterapkannya prinsip non-diskriminatif dan national treatment itu sendiri. Oke. Prinsip non-diskriminatif dan national treatment yang diterapkan di Indonesia dalam jurnal yang saya baca menjadi tidak memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan industri dalam negeri. Kebijakan local content requirement dan trade balancing policy juga menjadi sebuah kerugian karena pada kesepakatan ini telah membuka paksa pasar Indonesia bagi masuknya pesaing-pesaing dari negara yang lebih kuat. Terkait kebijakan local content requirement dan trade balancing policy ini, melalui ketentuan tersebut, batas-batas suatu negara tidak lagi menjadi halangan bagi lalu lintas perdagangan karena barang dan jasa akan bebas diperjualbelikan di mana saja. Keseluruhan negara anggota telah bersatu menjadi satu pasar bebas dan terbuka. Nah, melalui hal ini juga Indonesia menjadi berperan serta secara aktif mewujudkan iklim yang kondusif bagi persaingan bebas dalam perekonomian global dan juga mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan non-diskriminasi tersebut bagi kepentingan nasional. Prinsip national treatment tersebut juga berpotensi untuk mengurangi konflik antar pelaku penanaman modal asing atau PMA, yaitu pemerintah negara tuan rumah, pemerintah negara asal, dan penanam modal. Karena prinsip ini akan memberikan jaminan keamanan terutama bagi penanam modal. Nah, selanjutnya bagi negara penerima modal, prinsip ini memungkinkan mereka memberlakukan aturan yang sama, mengikatnya terhadap investor asing dan domestik. Sehingga apabila investor asing melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, maka mereka akan dijerat dengan hukum yang berlaku tanpa adanya keistimewaan tertentu. Sekian dari PowerPoint yang saya tambahkan, moderator. Cukup. Baik, terima kasih tanggapannya dari Ferry Ferdian. Selanjutnya, apakah dari saudara Rehan Faiki ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Dari saya cukup, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta termasuk kepada pemateri telah hadir dalam mini webinar kali ini. Maka dari itu, dari materi yang sudah disampaikan oleh Muhammad Izhar Margara terkait Nusa Food Nation cukup menarik, serta dari Rehan Faiki yang menyampaikan mengenai national treatment sudah cukup menarik, dengan adanya tanggapan juga dari Jatika Maulana serta dari Ferry Ferdian. Sebelum mengakhiri mini webinar kali ini, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Baik, dalam hitungan 3 akan dilakukan sesi foto. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada pemateri serta kepada penanggap. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri.